Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dans di video pengumuman. Hmm, gue bingung harus mulai dari mana dulu. Yang pertama mungkin gue mau minta maaf karena menghilang selama 8 bulan tanpa pemberitahuan. Seperti biasa gue itu kalau udah kena masalah, gue nggak mau nengok sama sekali YouTube. Jadi gue cerita di sini. Mulai dari mungkin pertama gue nggak jadi upload video Ayudin Chronicle yang gue janjiin. Jadi sebenarnya gue itu udah upload guys, udah bikin video empat, tiga yang udah jadi tiga, cuma yang keempat itu masih bikin waktu itu terakhir. Jadi gue sengaja udah taruh dijadwalin. Nah cuma begitu gue taruh di jadwal, itu gue itu pakai salah satu backsoundnya Ayuden itu yang di ini, aduh lupa gue namanya. Nanti gue cantumin deh di sini. Nah, itu menurut gue backsound itu tuh bagus banget. Dan daripada pakai backsound Suikoden yang notabene ini kan versi baru dari Suikoden. Dan Suikoden itu kan hak miliknya kan punya Konami. Sementara Ayuden ini kan benar-benar murni punyanya Yoshitaka Murayama. Sementara Yoshitaka Murayama itu mendiang atau almarhum Yoshitaka Murayama itu dulu kan sempat clash sama Konami. Jadi gue itu berpikir untuk pakai backsound baru yaitu backsound Ayudin Chronicle. Dan ternyata begitu gue upload, itu tiga-tiganya gue upload sekaligus, itu gue itu kena pelanggaran. Dan gue itu di situ baru sadar bahwa Suikoden dan Ayudin ini jarak rilisnya itu jauh. Dan Ayudin ini kan rilis di era yang lebih modern, otomatis hak ciptanya tuh lebih lebih ketat lah. Dan gue tuh di situ baru sadar bahwa gue itu salah pakai backsound Ayudin Chronicle itu. Harusnya gue nggak pakai itu. Dan karena udah terlanjur tiga-tiganya kena videonya, akhirnya gue memutuskan untuk nggak upload selama beberapa bulan. Pelanggarannya itu berakhir di bulan November sebenarnya, karena gue takut ketika gue upload lagi dan kena hak cipta lagi, nasib channel ini tuh bakal kayak channel gue yang sebelumnya yang dulu kena copyright dan akhirnya bener-bener di take down gitu. Nah gue tuh takutnya itu. Nah lanjut lagi, yang kedua, kenapa November itu gue nggak upload lagi? Itu kan jaraknya terakhir gue upload itu Mei apa Juni ya, lupa gue. Itu jaraknya ke November itu sekitar eh 6 atau 7 bulan. 5 atau 6 bulan. Nah, kenapa gue nggak upload? Nah, kalian kan suara gue di sini nih agak menggema nih. Jadi gue mau cerita dikit. Di bulan Oktober itu apes banget. Entah kenapa. Jadi gue nyadarnya tuh waktu itu lagi VN sama salah satu temen gue di WhatsApp. Dan gue menyadari bahwa suara gue di situ tuh nggak apa ya guys ya, nggak keluar gitu loh. Dan setelah gue cek, gue tanya teman-teman gue yang tahu tentang perkara HP, dan ternyata sensornya tuh rusak. Jadi sensor HP gue untuk merekam, entah itu pakai eh, mikrofon internal ataupun eksternal yang biasa gue pakai, itu udah nggak bisa ngedeteksi lagi. Jadi makanya suara gue di sini tuh menggema. Jadi gue minta pendapat kalian karena gue itu di sini sekarang ngerekam video. Nah ini anehnya tuh di sini guys, bukan aneh sih. Jadi sensornya ini kalau misalnya gue ngerekam video, suaranya itu masih bisa masuk. Tapi kalau misalnya cuma buat ngerekam audio, itu nggak bisa. Nah di sini gue pakai ngerekam dari apa? Gue ngambil suara itu, gue ngerekam video cuma video biasa. Terus gue convert jadi audio dan ya kayak begini suaranya. Nggak sebagus ketika gue rekam pakai eh, apa? Rekam suara dan mic yang biasa gue pakai dulu. Nah, gue itu sampai sekarang masih bingung gimana caranya gue itu bisa apa namanya, bisa
baca narasi tapi harus ngerekam juga, karena gue kalau mau beli HP baru, HP gue yang ini jujur cuma mic-nya doang yang rusak dan lainnya tuh masih bagus, karena ini HP keluaran tahun 2023. Menurut gue sayang sih kalau beli HP baru. Jadi ya sementara gue bakal cari cara untuk ngakalinnya. Dan mungkin kalian kalau yang memang masih setia nungguin gue harus menunggu beberapa saat lagi sampai gue bisa ngakalin. Dan gue sangat berterima kasih banget kalau misalnya ada dari kalian yang bisa kasih saran cara ngakalinnya gimana, karena kalau misalnya gue rekaman tanpa pakai apa namanya teks narasi itu jujur agak susah, dan ngeditnya itu kalau dari video tuh nanti lebih lama lagi dan lebih makan waktu lebih banyak lagi. Jadi mungkin ada dari kalian yang tahu cara ngakalinnya, gue berterima kasih banget kalau kalian ada yang tahu dan ngasih tahu di kolom komentar. Dan apalagi ya, oh iya, sekitar ya bentar lagi lah, sebentar lagi itu kan Suikoden Remaster mau rilis. Dan sebenarnya ada banyak di unek-unek gua sih, kayak teori dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika Suikoden Remaster nanti rilis. Kayak harapan gua tuh Suikoden Remaster tuh nanti dengan rilisnya Suikoden Remaster, Konami itu berpikir untuk melanjutkan seri Suikoden lagi. Dan gue pengen bikin videonya sebenarnya nih, tentang teori dan segala macemnya. Cuma ya nunggu ini gue bisa ngakalin dulu deh guys. Sorry banget, dan gue juga jujur pusing juga ini. Gimana nih gue ngakalinnya juga. Ya lihat nanti lah. Nah, keinginan gue di Suikoden 6 nanti, misalnya Suikoden 6 itu rilis, gue itu pengen beberapa lore karakternya itu nanti diceritain gitu loh. Kayak lorenya Kilei dan juga Lorelai itu kan udah cukup, ya meskipun nggak terlalu banyak, tapi mereka itu udah cukup diungkap lah masa lalu dan tujuan mereka gitu loh di Suikoden 5. Yang tadinya di Suikoden 1 cuma ada Lorelai, terus di Suikoden 2 ada Kilei, dan mereka itu masa lalunya dan tujuannya itu masih bener-bener misterius, sampai akhirnya di Suikoden 5 tuh udah cukup diungkap lah. Nah, ada satu karakter yang pengen itu gue itu karakter ini tuh diungkap. Kan dari Suikoden 2 itu keluarga Marley. Jadi ketika si Kan ini bertemu Sierra di Tigermouth Village deh seinget gue, waktu mau lawan Necklord sama Victor sama Rio, itu Sierra itu notice, dia itu menyadari bahwa si Kan ini dari keluarga Marley. Apa ya, jadi ini tuh seakan-akan menunjukkan bahwa kayaknya kemungkinan si Sierra ini udah tahu lama udah tahu dari lama banget keluarga Marley. Sierra ini kan hidupnya kan abadi, dia udah hidup ratus-ratus tahun. Kemungkinan dia itu tahu keluarga Marley, entah memang itu terkenal di kalangan para pemburu vampir, atau Sierra ini pernah kerjasama dengan leluhurnya Sikan, salah satunya atau mungkin beberapa, untuk memburu vampir-vampir yang mengisap darah manusia. Karena kan Sierra kan dulu pemimpinnya, terus karena Moonrunnya itu dicuri sama Necklord, teman-temannya Sierra ini jadi pada haus darah gitu loh, dan Sierra ini yang memutuskan sendiri sebagai pemimpinnya untuk mengakhiri kekejaman para pengikutnya ini yang jadi kejam karena Moonrunnya dicuri dan akhirnya haus darah gitu. Nah, peran Kan sendiri di Suikoden 6 nanti yang gue pengen seandainya memang dibuat, gue itu pengen Kan itu jadi karakter yang cukup penting. Atau mungkin kalaupun enggak Kan, salah satu dari keluarga Marley deh di masa lalu, misalnya timeline di masa lalu gitu. Gue tuh pengen banget diungkap gitu loh, karena menurut gue keren sih
keluarga Marley ini orang-orang itu pemberani. Kayak waktu kita bertemu dengan Khan itu di gua deket North Window atau Dunan Castle, tempat dimana si Victor ini naruh Star Dragon Sword setelah cerita Suikoden satu berakhir. Dia itu nungguin di sana sendirian, yang dimana di situ banyak monster, terus gelap, terus juga nyari makan susah. Dia menunggu selama berhari-hari, berpuluh-puluh hari, beratus-ratus hari mungkin, untuk kedatangannya si Victor. Nah, itu menurut gua kalau secara logis ya, manusia yang bisa bertahan di tempat seperti itu sih kuat banget cuy. Dari dia itu makannya apa, gimana caranya, pokoknya dia tuh harus dapat makanan, terus bertahan hidup melawan monster-monster itu, menunggu di situ, menunggu si Victor untuk ngambil Star Dragon Sword buat ngalahin Necklord. Itu menurut gua kuat banget sih. Dan menurut gua keluarga Marley ini sangat-sangat menarik untuk dibahas, selain apa namanya, selain cerita apa, misteri tentang bangsa Sindar gitu loh. Karena sejauh ini kan di series Suikoden kan, eh, vampir yang dilihatin kan cuma si Necklord. Eh, Sementara masih banyak vampir-vampir lain, walaupun yang megang Mundrun itu cuma Necklord, dan yang lain itu nggak punya kekebalan terhadap apa namanya, pedang dan segala macam, karena mereka nggak punya kekuatan Mundrun. Jadi nggak harus ada yang disegel dengan Star Dragon Sword gitu loh. Jadi vampir-vampir lain ini masih ada walaupun nggak sekuat si Necklord. Tapi menurut gua mereka itu meskipun nggak sekuat Necklord, untuk melawan manusia seorang prajurit kuat pun mereka terbilang cukup kuat gitu loh. Dan bukan nggak bisa diremehin kekuatannya. Dan menurut gua kalau Suikoden 6 ini keluar nanti, gue pengen ada cerita sampingannya atau mungkin masuk salah satu main story-nya, entah itu perebutan nanti castle-nya, kan nanti kan setiap cerita Suikoden kan punya istana baru kan buat markas. Nah, misalnya nanti istananya itu bekas istana salah satu pengikutnya, mantan pengikutnya Sierra, yang haus darah dan mulai berburu manusia, dan akhirnya dia bikin istana tua yang tempatnya itu gelap, tersembunyi ya kan, dan susah diketahui oleh musuh atau orang lain, dan kita itu harus ngerebut istana itu demi markas baru kita gitu. Nah, di saat momen mau merebut istana itu, tapi kita ini di sini nih, kita nih nggak tahu gitu loh, itu istana apa sih, siapa penghuninya, ada penghuninya atau enggak, dan kalaupun ada, seberapa kuat, siapa gitu. Nah, disitulah keluarga Marley ini muncul. Misalnya nanti Luluh Resikan, dia akhirnya memberitahu si MC Suikoden 6 ini, katakanlah Lord, misalnya Lord tier 2, Lord tier 2, istana itu dihuni oleh si ini, dia adalah ini, dan seberapa kuatnya itu segini, dan untuk mengalahkannya kamu harus menggunakan sebuah segel yang sudah dibuat oleh ayahku, atau misalnya itu kakaknya si Han, sebuah segel yang dibuat olehku. Aku telah merancang segel ini dengan jerih payahku, mencurahkan pikiran dan tenaga untuk menyegel para vampir ini, dan akhirnya mereka berangkat mengalahkan vampir itu, dan akhirnya jadi markas. Itu kan keren cuy. Dan ya itu udah cukup sih sebenarnya, tapi lebih menarik lagi kalau misalnya nanti di pertengahan main story ada musuh pihak kedua. Kayak di Suikoden 2 kan, kita kan sebenarnya kan pihak pertamanya kan musuhnya kan Highland, tapi di sisi lain kita juga perang lawan Matilda, lawan Necklord juga gitu loh. Nah, misalnya nanti di Suikoden 6 ada musuh pihak keduanya, gue berharap, atau pihak ketiga lah, gue berharap salah satu dari mereka itu ada kerabatnya si vampir yang punya istana itu, yang dia itu balas dendam. Wah, nih udah ngebunuh, katakanlah misalnya pasangan gua atau sahabat gua atau kerabat gua, dan akhirnya mereka itu perang gitu loh pada akhirnya, atau duel, atau mungkin si
kerabatnya atau sahabatnya atau pasangannya ini, dia itu manggil teman-temannya yang lain dan akhirnya ngadain perang besar-besaran ngelawan MC dari Suikoden 6 ini beserta pasukannya. Dan mungkin cukup menarik kalau misalnya uh, dilihatin juga apa namanya, ini apa, Nightcrawler. Nah, si siapa ya, gue lupa, yang di Suikoden 5 itu yang jadi Nightcrawler itu kan dipecah jadi dua. Dia itu berinkarnasi jadi Star Dragon Sword sama satu lagi si ini. Lupa gue tuh di Suikoden 5 tuh yang pakai jubah hitam. Itu kan juga dia kan pakai salah satu kekuatan Nightcrawler kan. Jadi bisa jadi dua. Nah, entah nanti pilihannya itu ada Star Dragon Sword atau dapat bantuan si karakter dari Suikoden 5 yang pakai jubah hitam itu. Gue lupa namanya siapa deh. Nanti gue cek lagi. Nah, jadi mungkin segitu aja videonya kali ini. Karena gue juga nggak nyaman sebenarnya bikin video dengan cara kayak begini. Ini gue ngerekam video bener-bener layar hitam, dan gue ngomong di sini tanpa narasi, tanpa, ya nggak seberatur kayak biasanya lah. Ya, gue mungkin akan secepatnya gue usahain cari cara buat ngakalin. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue akan sangat membantu kalau ada salah satu dari kalian yang memberitahu gue trik cara ngakalin kasus yang terjadi dengan HP gue ini. Dan ya, sekian dulu. Terima kasih. Gue Dance, arigatou gozaimasu. Salam, salam, salam Suikoden.